Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Rahmi, NIM 1914040022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran matematika, yaitu tentang kalender akademik, rincian minggu efektif, program tahunan, program semester, dan KKM. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS rancangan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang kalender akademik dan rincian minggu efektif. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian kalender akademik dan cara membacanya, pengertian rincian minggu efektif, komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif, manfaat dalam menyusun dan menghitung rincian minggu efektif. Dan kita akan memperlihatkan contoh rincian minggu efektif. Pengertian kalender akademik dan cara membacanya. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai cara membaca kalender akademik. Ini dapat kita lihat, ini ada semester ganjil, semester genap. Yang mana semester ganjil diawali oleh bulan Juli dan diakhiri oleh bulan Desember. Sedangkan ini yaitu semester genap diawali oleh bulan Januari dan diakhiri oleh bulan Juni. Dapat kita lihat di sini ada warna-warna, yang mana warna-warna ini adalah hari yang tidak efektif untuk belajar atau hari libur. Dapat kita lihat bahwasanya yang tanggal minggu ketiga bulan Juli ini, yang warna pink ini yaitu dapat kita lihat di sini awal semester ganjil dan genap. Sedangkan warna merah yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya dapat juga kita lihat pada bulan September. Yang warna biru ini yaitu AKM, SMK atau SMK, dan survei karakter. Selanjutnya warna kuning ini pada bulan September 2021 dan Maret 2022 ini yaitu ada penilaian tengah semester atau ujian mid yang kita kenal itu. Selanjutnya yang warna hijau pekat ini yaitu penilaian semester dan penilaian akhir tahun pelajaran, atau pada saat itu kita ujian akhir semester. Selanjutnya yang warna pink ini yaitu pembagian lapor semester ganjil dan genap. Nah, biasanya kan setelah ujian akhir semester itu kita kelas meeting kan. Ini berarti tidak efektif nih, karena kita kelas meeting dan tanggal 18-nya nih melapor. Dan ini yang warna biru pekat ini yaitu kita biasanya itu libur semester ganjil ini libur semester genap. Selanjutnya, sekian tentang kalender akademik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rincian minggu efektif. Pengertian rincian minggu efektif. Pekan atau minggu efektif adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran berlangsung untuk membantu kemajuan belajar peserta didik. Di samping modul, perlu dikembangkan program mingguan dan harian. Tanpa adanya RPE, maka pembelajaran tidak mungkin bisa terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Seseorang bisa mengetahui kapan hari libur dan kapan hari kerja dengan melihat kalender atau penanggalannya. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam menyusun rincian minggu efektif, yaitu
pertama ada jumlah minggu dalam semester. Berapa jumlahnya minggu itu dalam semester dapat kita lihat di rincian minggu efektif. Selanjutnya yaitu jumlah minggu yang tidak efektif juga bisa kita lihat di rincian minggu efektif. Selanjutnya ada jumlah minggu yang efektif. Dan terakhir ada jumlah jam yang efektif. Selanjutnya kita akan membahas manfaat dalam menghitung dan menyusun minggu efektif. Manfaatnya yaitu untuk mengetahui hari dan minggu yang efektif dan tidak efektif untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pedoman bagi para pendidik dan pengajar untuk membagi dan mengatur alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya sebagai bahan acuan untuk membuat perangkat pembelajaran seperti program tahunan dan program semester. Selanjutnya yaitu memudahkan para pendidik dan pengajar dalam membuat dan menyusun RPP. Dan terakhir yaitu untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Baiklah, saya akan menjelaskan cara merancang minggu efektif itu sendiri. Akan saya contohkan. Baik, ini adalah kalender akademiknya. Kita akan merancang rincian minggu efektif. Ini formatnya. Pertama itu kita buat identitas pelajarannya itu apa, seperti ada satuan pendidikan. Ini satuan pendidikannya SMA Negeri 1 Padang Panjang. Mata pelajarannya yaitu matematika wajib kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Di sini dapat kita lihat jumlah minggu dalam satu semester. Ini ada bulannya, bulan Juli kita lihat ada 5 minggu. Dapat kita hitung yaitu sini ada 5 minggu. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini termasuk kepada minggu yang efektif karena di sini ada 3 hari. Begitu pula dengan Agustus ada 4 minggu. Itu terhitung 1, 2, 3, 4. Ini tidak termasuk karena ini masuk minggu pada bulan September nantinya. Selanjutnya pada bulan September ada 5 minggu jumlah minggunya. Kita hitung yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 minggu. Selanjutnya pada bulan Oktober ada 4 minggu. Kita hitung. Ini tidak termasuk karena jumlahnya hanya 2 hari, itu jadi 4 jadinya. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya pada bulan November itu ada 4 minggu dan Desember ada 5 minggu. Seperti tadi cara menghitung jumlah minggunya. Maka kita dapatkan totalnya yaitu ada 27 minggu. Sedangkan jumlah minggu yang tidak efektif yaitu pada bulan Juli ada 2 minggu. Karena pada bulan Juli ini itu kan biasanya libur. Karena pada tanggal 12 ini awal semester otomatis yang kedua minggu ini libur karena orang belum mulai sekolah. Selanjutnya yaitu pada September itu ada penilaian tengah semester, maka dia libur 1, itu di kalender dia warna kuning. Selanjutnya pada bulan Desember itu ada 4 minggu yang tidak efektif, yang mana minggu pertama yaitu penilaian semester dan penilaian akhir tahun pelajaran, ada kelas meeting dan ada libur 2 minggu, jadi totalnya 4 minggu. Jadi jumlah minggu yang tidak efektif keseluruhan yaitu ada 7 minggu. Selanjutnya ada jumlah minggu yang efektif. Jumlah minggu efektif yaitu jumlah minggu dalam satu semester
dikurang jumlah minggu tidak efektif. Tadi jumlah minggunya ada 27, dikurang yang tidak efektifnya ada 7, jadi didapatkan 20 minggu yang efektifnya. Selanjutnya jumlah jam efektifnya yaitu jumlah jam minggu efektif dikali JP per minggu. Jumlah jam efektif sama dengan, kita dapatkan 20 tadi, jadi 20 kali jam per minggunya kita belajar ada 4 jam, jadi ada jumlah jam efektifnya adalah 80 jam pelajaran. Begitu juga dengan semester 2, dapat kita cari seperti cara mencari semester 1 tersebut. Kalau semester 2 kita dapatkan jumlah minggunya ada 26, sedangkan kita lihat di bulan Maret ini ada yang tidak efektif ada 2, yaitu penilaian tengah semester dan ujian sekolah. Dan April itu ada 2 yang tidak efektif karena ada pesantren Ramadan. Yang ke-1 itu Hari Raya Idul Fitri. Bulan Mei jumlah minggunya tidak efektif 1 karena Hari Raya Idul Fitri. Dan bulan Juni itu ada 4 yang tidak efektif karena penilaian semester atau ujian semester, ada libur semester genap, sehingga totalnya yaitu 9. Maka didapatkan jumlah minggu efektifnya yaitu 17 minggu dan jumlah jam efektifnya 68. Selanjutnya kita akan membahas mengenai program tahunan. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu pengertian program tahunan, komponen-komponen dalam menyusun program tahunan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan, contoh program tahunan. Selanjutnya yaitu pengertian program tahunan. Program tahunan ini ialah program yang dikembangkan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam 1 tahun, dibuat pada awal tahun pembelajaran. Tujuan penyusunan program tahunan ialah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Nah, komponen-komponen dalam menyusun program tahunan yaitu pertama ada identifikasi. Kita jelaskan identitas dari mata pelajaran kita. Ada sekolah, satuan pendidikan, ada mata pelajaran, ada semester, ada tahun ajaran. Selanjutnya yaitu yang kedua, kompetensi inti. Ketiga, yaitu kompetensi dasar. Yang keempat, yaitu materi pokok. Yang kelima, yaitu alokasi waktu. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program tahunan. Faktor yang pertama, yaitu kurikulum. Faktor kedua, yaitu kondisi sekolah. Faktor ketiga, yaitu kemampuan dan perkembangan siswa. Dan faktor keempat yaitu keadaan guru. Selanjutnya kita akan membahas baiklah, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari program tahunan, bagaimana cara merancangnya. Baik, akan saya jelaskan. Seperti ini, program tahunan itu yang pertama itu ada identitasnya, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, dan tahun pelajarannya. Kita buat identitasnya dan kita buat juga KI-nya, ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Ada 4 KI. Maksudnya baru kita buat program tahunannya. Ini ada semesternya. Yang pertama itu semester 1
Semester 1 ini terdiri dari berapa KD itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 KD. Yang mana materi pokoknya itu ada persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, ada ketidaksamaan mutlak pecahan dan irasional, ada sistem persamaan linear 3 variabel, ada sistem ketidaksamaan 2 variabel, linear kuadrat dan kuadrat kuadrat, dan ada fungsi. Fungsi masuk semester 2 sampai sistem ketidaksamaan dua variabel ini semester 1. Nah, ini ada alokasi waktunya kita buat di sini. Dari 3.1 dengan 4.1 ini ada 10 jam pelajaran. Begitu juga dengan 3.2, KD 3.2 dan 4.2 ini. Materi ketidaksamaan mutlak dan pecahan dan irasional ini kita belajarnya selama 26 jam pelajaran. Baik, begitulah program tahunan. Ini program tahunan, dan ini yang semester 2-nya. Kita buat jam pelajarannya di sini. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai program semester. Program semester yang akan kita bahas di program semester ini yaitu pengertian program semester, komponen-komponen dalam menyusun program semester, manfaat program semester, contoh program semester. Baik, kita masuk kepada pengertian program semester. Program semester ialah program yang berisikan garis-garis mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam satu semester. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya, komponen-komponen program semester ini yaitu ada identitas. Identitas ini memuat satuan pendidikan, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran, sama seperti program tahunan tadi. Ada bulan, ada standar kompetensi, dan materi pokok yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Adapun komponen-komponen dalam menyusun program semester ini yaitu pertama ada identitas, yang kedua yaitu ada KD dan indikator, ketiga ada materi pokok, keempat ada alokasi waktu, yang kelima yaitu JPP atau jumlah jam pertemuan, serta ada bulan-bulannya. Adapun manfaat dari program semester yaitu pertama yaitu mempermudah seorang guru dalam proses pembelajaran selama satu semester. Yang selanjutnya yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Selanjutnya sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketetapan dan kelambanan kerja. Selanjutnya untuk bahan pemenuhan data agar terjadi keseimbangan kerja. Selanjutnya yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Baik, itulah tentang program semester. Kita masuk mengenai bagaimana cara merancang program semester itu. Saya akan mencontohkannya, yaitu ini ada program semester 1 sama seperti tadi, yaitu ada identitasnya, ada satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, ada semester 1, ada tahun pelajarannya tahun 2021, tahun 2002. Bagaimana cara merancangnya? Itu ini ada nomor,
Formatnya itu ada nomor, KD, indikator, ada materi pokok, ada alokasi waktu. Di sini ada bulannya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kita masukkanlah di sini KD-nya tuh. Yang kita dapat dari permen itu. Kita salin di sini. Kari 1 KD indikatornya, kita buat indikatornya di sini. Ini ada indikatornya. Materi pokoknya, materi apa yang dibahas, dan alokasi waktunya, berapa alokasi waktu yang kita tetapkan di program semester ini. Ini ada bulan Juli, 1, 2, 3, 4, 5 ini itu jumlah minggu. Jumlah minggu yang kita dapatkan di rincian minggu efektif. Kita buat di sini. Juli ada 5, Agustus ada 4, September ada 5, Oktober ada 4, November ada 4, Desember ada 5. Dan di sini juga ada minggu-minggu yang tidak efektifnya, kita buat di sini. Tulis semuanya. Di sini tuh ada pembagian jam pelajarannya. Tiap-tiap indikator ini apa aja jam pelajarannya itu. Berapa jam pelajarannya. Seperti ini contohnya. Ini ada 4. Pertemuan ketiga ini ada 4 jam pelajaran. KD yang indikator yang dipelajari pada jam itu yaitu indikator 3.1 sampai indikator indikator 3.11. Kayak gitulah seterusnya. Ini lagi. Kalau KD 4.1 dipelajari pada minggu kedua, yaitu selama 4 jam pelajaran. Maksud saya indikator 4.1 itu dipelajari pada minggu kedua selama 4 jam pelajaran, yaitu indikator dari 4.1.1 sampai 4.1.9. Nah, ini ada juga UH-nya. Apabila kita sudah menyelesaikan 1 KD, misalnya itu ada UH selama 2 jam pelajaran, maka kita buat UH-nya pada minggu ketiga. Begitulah seterusnya. Ini ada jam pertemuan ke minggu ketiga, itu KD yang indikator yang kita pelajari yaitu dari 3.2.1 sampai 3.2.2. Sama seperti tadi cara menentukannya. Baiklah, ini di akhir nanti, di akhir semester itu, di akhir program semester. Nah, di sini ada jumlah jam efektifnya. Kita sesuaikan tadi. Tadi kan udah sama, udah pas ini. Kita sesuaikan itu. Jumlah jam efektifnya kita dapatkan dari totalnya tadi, kita jumlahkan di sini. Ada 78 jam pelajaran. Yaitu kita ada 4 jumlahnya semua. Sini 2. Dan kita dapatkan jumlah jam cadangannya itu ada 2 karena di rincian minggu efektif itu 80 kita dapatkan tadi. Jadi dapatlah waktu cadangannya itu 2 jam pelajaran. Maka kita buat di sini 2. Itulah mengenai program semester. Ini ada program yang semester 2 sama kayak semester 1 tadi, penulisannya. Ada identitas, ada nomor, KD, indikator, materi pokok, alokasi waktu, ada bulan. Ini ada minggu jumlah minggunya kita buat di sini. Yang kita dapatkan di rincian minggu efektif. Sama kayak tadi caranya. Ini ada
hari libur kita buat juga di sini pakai warna-warna biar bagus. Kita buat ini jamnya misalnya sama kayak tadi. Pada minggu pertama ini kita belajar yaitu dari 3.5.1 sampai 3.5.6. Materi pokoknya fungsi lokasinya 20 jam pelajaran, begitu caranya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu tentang kriteria ketuntasan minimal. Kita akan membahas yaitu pengertian KKM, komponen-komponen dalam penetapan KKM, fungsi KKM, dan contoh KKM. Pengertian KKM. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah nilai minimal yang harus dicapai oleh siswa dapat mata pelajaran tertentu yang didukung dalam setiap indikator dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intek peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi, dasar, dan standar kompetensi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam penetapan KKM, yaitu ada kompleksitas, ada daya dukung, dan intek. Kompleksitas itu yaitu kita lihat indikatornya, bagaimana indikatornya tuh, termasuk rumit atau gimana gitu. Kalau indikatornya tuh susah, materinya tuh kompleks, tingkat kompleksnya tuh susah, maka nilainya itu yaitu rendah. Kalau misalnya kompleksitasnya tuh dia tuh tergolong mudah itu, maka kompleksitasnya tuh tinggi. Baik, selanjutnya ada daya dukung. Daya dukung ini yaitu bagaimana sekolah menunjang pembelajaran siswa itu seperti penyediaan sarana prasarana, guru, dan lainnya. Kalau intek itu yaitu kemampuan siswa, bagaimana kemampuan siswa itu terhadap materi itu. Selanjutnya yaitu fungsi KKM. Fungsi KKM dalam pembelajaran antara lain menjadi acuan bagi guru dalam menilai kompetensi siswa sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti. Bisa juga menjadi acuan untuk peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Dengan KKM dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Menentukan KKM merupakan kontrak pedagogis antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. KKM merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi dalam setiap mata pelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya merancang KKM ini. Cara merancang kriteria ketuntasan minimal yaitu seperti ini. Ada identitasnya, identitas mata pelajarannya, ada kompetensi inti, dan di sini dapat kita lihat formatnya yaitu ada KD dan indikator, ada kriteria ketuntasan minimal, ada kompleksitas, ada daya dukung, ada intek, ada nilai KKM. Nilai KKM-nya itu ada indikator, KKM KD, KKM KI, dan KKM mata pelajaran. Oke, di sini dapat kita lihat ini ada pada indikator 3.1.1 yaitu indikatornya menjelaskan definisi nilai mutlak, yang mana kompleksitasnya dapat kita lihat ini yaitu 90. Kenapa itu bisa 90? Karena indikator ini tergolong mudah untuk dipahami oleh siswa, bisa dengan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya di sini ada daya dukungnya yaitu 80. Daya dukung itu bagaimana sekolah menunjang
siswa itu untuk bisa memahami materi ini seperti sarana prasarana, guru, dan lainnya. Sini saya akan mengasihnya 80. Dan selanjutnya ada intake. Intake itu yaitu kemampuan siswa. Bagaimana kemampuan siswa dalam memahami materi ini. Yaitu 90 karena materinya itu tentang menjelaskan definisi, masih bisa dipahami dengan mudah oleh siswa. Bisa kasih 90. Ini ada KKM indikator. Nah, KKM indikator ini itu jumlah dari ketiga kriteria kuantitas minimal ini rata-ratanya. Dicari rata-ratanya, didapatkan hasilnya 86. Adapun KKM-KD ini yaitu tercarilah rata-rata dari KD 3.1 ini. Berapa rata-ratanya itu terjumlahkan dibagi banyaknya. Maka dapatlah nilai KKM-KD. Sedangkan KKM-KI ini yaitu kita mencari, KI itu kan ada dua, ada KI 3 dan KI 4. Nah, maka kita carilah KKM-KI itu didapatkan 80 gitu, keduanya itu 80. Selanjutnya itu ada KKM mata pelajaran. KKM mata pelajarannya juga 80 didapatkan. Seperti ini KKM. Selanjutnya ini ada yang semester 2 sama cara mencarinya seperti tadi, itu kita cari kompleksitasnya, daya dukungnya, intake, indikator, ada KKM-KD, KKM-KI, dan KKM mata pelajaran. Oke, baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.